Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenapa? Oh ya. Oke, perkenalkan, aku Mitra. Di sini aku akan menjadi tutor dalam mata kuliah struktur data. Lanjut. Baik, untuk materi yang kita bahas itu ada beberapa, tapi kebanyakan itu yang kita bahas itu ada di modul 1 GitHub-nya algoritma pemrograman. Nah, materinya ada dynamic array, linked list, stack queue, dequeue, priority queue, sama ada latihan. Baik, kita akan bahas dulu mengenai dynamic array. So, what is dynamic array? Dynamic array itu seperti namanya, array yang dinamis. Dia nggak statis sama seperti yang kita kenal di dasar pemrograman. Kita ngedeklarasikan size-nya dari awal, ya sampai akhir ya begitu terus. Tapi kalau dynamic array itu beda. Ukurannya itu bisa berubah-berubah, menyesuaikan sama banyak datanya. Sedikit kurang efisien memang kalau dalam segi waktu. Nanti kita bahas kenapanya. Terus bagus untuk digunakan apabila ukurannya itu tidak tetap. Kalau selalu ada data baru yang masuk gitu. Nah, terus kecil kemungkinan wasting memory apabila diimplementasikan dengan benar. Oke, lanjut. Oke, untuk struktur ADT-nya itu tuh kayak gini. Kita pakai struct dan kita kasih nama istilah kata dynamic ARR-T. Nah, di dalam struktur ADT ini kita punya variable pointer ARR buat ngenandain pointer dari dynamic array kita. Terus ada size dan capacity. Apa bedanya antara kedua itu kita bahas di selanjutnya. Nah, pertama, itu ada operasi dasar dynamic array, yaitu apakah dynamic array kita ini kosong. Nah, apa artinya kosong? Artinya underscore size-nya 0. Nah, apa bedanya antara ini ya, size sama capacity. Jadi di dynamic array gitu ya. Misalkan aku punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, aku punya, misalkan ini dynamic array-ku. Misalkan aku bikin DA gitu ya. DA-nya tuh kayak gini, dynamic array-nya. Kapasitasnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kapasitinya itu 8. Tapi kalau misalkan aku cuma masukin datanya di sini 1, 2, 3, 4. Sisanya lagi 4-nya kosong atau di sini 5. Nah, berarti ini yang dimaksud dengan size-nya. Gitu. Jadi kalau kita mau mengecek apakah dynamic array kita kosong, berarti apa yang kita cek adalah size-nya 0 gitu. Lanjut. Oke, untuk pushback. Nah, di beberapa slide sebelumnya itu kan dijelaskan kalau agak sedikit kurang efisien dalam segi waktu. Nah, kenapa? Kita lihat dulu di pushback-nya. Nah, di sini pushback itu operasi untuk menambahkan data di dynamic array ke paling belakang. Sesuai namanya, pushback di back. Jadi berarti dia akan menambahkan data di belakang. Misalkan aku mau bikin misalkan di sini DA ya, aku bikin DA dot push back terus 8 misalkan. Berarti dia di sini, di belakang dynamic array. Nah, kita cek apakah maksudnya di array size plus 1 lebih besar dari di array capacity, artinya apakah array kita itu penuh gitu. Apakah array kita penuh? Kalau iya, maka kita akan bikin sebuah variabel baru namanya it gitu ya. Terus kita akan mendouble kapasitinya. Misalkan di sini aku bikin penuh 6, 7. Ini penuh ya, ini penuh. Maka dia akan mendoublekan kapasitinya. Dia akan bikin jadi kapasitinya ini akan menjadi 16. Kapasiti barunya adalah 16. Tapi ini nggak langsung di ini ya. Cuman dia bikin kapasitas untuk barunya bakal 16. Terus di sana dibikin integer star new array. Berarti kan dia akan membuat pointer baru kan. Nah, di sana ada malloc size of int kali the array capacity. Nah,
artinya di sini dia akan memesan blok memori baru untuk dynamic array kita. Sebesar apa? Sebesar size of int dikali capacity-nya. Nah, size of int itu kan 4 byte ya, 4 byte. Nah, berarti dikali sama capacity barunya. Misalkan di sini karena di sini semuanya integer ya. Dan itu bisa apa ya? Bisa menyesuaikan. Misalkan kalau kalian mau pakai long berarti size of long. Misalkan kalau elemen dari dynamic array kalian itu long. Nah, tapi kalau di sini kasusnya int berarti ya pakai size of int terus dikali sama capacity-nya. Berarti aku butuh 16 blok memori yang size of-nya itu adalah integer gitu. Dan itu sequential gitu, sequential. Jadi nggak terrandom gitu. Nah, terus apa yang tadi penyebab krusial untuk efisiensi waktu itu ada di sini. For it sama dengan 0, pokoknya ini new array it the array it. Jadi apa maksudnya? Itu akan menyalin gini. Ini misalkan yang old ya, DA ini old, terus aku bikin di sini new. Berarti sekarang di new aku udah punya, andai kata ini 16. Nah, 16 kalau kapasitinya, kapasiti 16, awalnya masih kosong. Nah, aku pindahin dia dengan looping naif atau looping biasa gitu. Jadi aku menyalin semua elemen ini satu-satu ke sini. Jadi masih ada 8 lagi yang kosong. Gitu. Terus pointer old array-nya, di sini kan ada pointer old array. Nah, dia akan diperbarui dengan the array R. Artinya gini, dia mau menyimpan pointer old array-nya ini ke dr, terus dr-nya itu diperbarui ke jadi new r. Intinya dia akan, karena ini sudah nggak kepake ya, kan kita kan sudah selesai menyalin semua isi dari da ini ke sini, ke new ini. Nah, ini kan sudah nggak dipakai, makanya dia bikin free old array. Artinya yang ini dihapus gitu, dihapus. Kita bisa pakai ini. Terus karena sudah bisa gitu ya, baru kita masukin data kita gitu. Nah, ini bisa dibaca gini ya. Kalau kapasitasnya penuh, kapasitas array sudah penuh, maka perlu dibuat array baru. Alokasikan array baru dengan ukuran 2 kali kapasitas semula, salin semua data, referensikan array yang sekarang ke array baru, hapus array yang lama, terus masuk ke data baru ke indeks selanjutnya. Gitu. Sampai sekarang aman? Aman ya? Oke, lanjut. Untuk popback, nah, popback itu menghapus data yang paling belakang dari dynamic array. Nah, artinya dia itu nggak kalau kita lihat dari sana, dia itu nggak ngehapus, nggak bener-bener ngehapus, tapi cukup mengurangi logical size-nya aja. Misalkan di sini ya, gini. Nah, karena ini size-nya 8 gitu ya, size-nya juga 8, kalau misalkan kita pop back artinya dia sebenarnya masih ada secara di memori, cuman di di size-nya dia dikurangin 1. Jadi dia kalau misalkan dibaca gitu ya, misalkan kita mau bikin dibaca, misalkan kayak bikin for int i sama dengan 0, terus i kurang dari di sini kan da.size, artinya dia mau ngeiterasi semua isi dari da, terus i++, terus mau bikin printf gitu ya, misalkan ini pseudocode aja, printf da kurungnya jelek i. Nah, kalau yang aslinya dia itu kan masih ada di sini. Awalnya size-nya 8, cuman karena di pop back jadi 7. Karena dia di sini sampai 7 aja, ini kan harusnya kan 0 ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. 7. Nah, array size-nya itu. Nah, artinya di sini tetap ada, cuman yang 7 ini nggak bakal dia baca gitu. Lanjut.
Nah, kalau array back-nya ya berarti tinggal ngelihat belakangnya gitu. Kalau misalkan empty, kalau misalkan apa namanya array-nya nggak empty, dia bakal nge-return dari nilai terakhir di array-nya. Ya ini dari dashproc udah kelihatan sih. Oke, lanjut. Apa nih? Kalau front ya udah tinggal ngelihat apa namanya elemen di array index 0-nya gitu. Lanjut. Oke, untuk set add artinya ya sama kayak array di dashproc gitu ya. Misalkan aku punya array kayak gini. Ini dynamic array ya. Misalkan aku punya array kayak gini. Isinya 1, 2, 3. Berarti misalkan ini ARR 3. Kalau aku mau ngerubah 2 ini jadi 4, berarti ya ARR 1. Sama dengan 4. Gitu aja. Sama aja. Oke, lanjut. Oke. Kalau buat get add ini sama aja kayak ini teman-teman, sama aja kayak ngeprint apa ya elemen di indeks tertentu dari array static array, sama aja. Cuman ini kayak ditambah-tambahin dikit, kayak misalkan kalau indeks yang kalian masukin itu nggak sesuai, itu dia bakal nge-output dari apa namanya elemen terakhir dari dynamic array kalian. Kalau nggak itu ya sesuai dengan apa yang kalian minta gitu. Lanjut. Oke, quiz. Ini ada quiz ringan gitu ya. Operasi pushback pada dynamic array memiliki kompleksitas waktu yang berbeda tergantung pada kondisi kapasitasnya. Berapakah kompleksitas waktu pada kasus terburuk atau worst case dan apa alasan utamanya? Mungkin ada 10 detik atau 15 detik buat kalian mikir dan jawab. Kalau ada yang mau jawab, silakan angkat tangan langsung. Dan nggak usah takut salah ya, ini kita saling belajar. Kayaknya masnya tahu. Silakan dijawab. Kenapa? O1. Oke. Ada jawaban lain? Nah, yang perlu di-highlight itu adalah worst case-nya. Artinya apa? Ketika array-nya sudah penuh. Nah, lanjut. Jawabannya itu sebenarnya B. Karena saat array penuh tadi ya, kan worst case-nya. Worst case-nya apa? Kalau array-nya penuh, kita nggak bisa nge-pushback sembarangan lagi. Kita harus bikin dynamic array baru, terus kita masukin secara manual. Manualnya tadi itu gimana? Kita bikin, kita nyalinya pakai for loop biasa. For loop naif gitu. For loop biasa lah gitu. Jadi aman ya? Aman. Oke. Sip. Thank you. Next. Nah, lanjut ke linked list. Nah, jadi linked list ini adalah suatu struktur data dynamic juga yang menyimpan datanya dalam bentuk node-node tersambung. Nah, ada dua terminologi penting, yaitu adalah head atau kepala dari linked list atau awal dari linked list, terus ada next, yaitu adalah alamat gitu ya, pointer ke node selanjutnya. Nah, kalau tadi dynamic array itu kita bisa nyimpen datanya kan sekuensial ya, artinya bersebelahan semua. Kalau linked list ini tuh apa namanya? Nggak sekuensial gitu. Maksudnya nggak sekuensial itu secara memori gitu. Oke, terminologinya ada node, head, tail. Nah, oke. Nah, ilustrasinya itu kayak gerbong kereta api gini. Jadi kayak mereka nyambung gitu. Jadi setiap gerbong gini ya, dia itu ada pengikatnya untuk ke gerbong lain. Nah, gitu. Dan ini gini-gini terus gitu. Ya, lanjut. Nah, untuk struktur node-nya sendiri, jadi kan ada dua. Ada linked list sama node-nya. Node-nya itu gerbongnya. Nah, struktur ADT linked list-nya itu ininya secara mewakili secara keseluruhan, tapi pada isinya dia itu cuman nyimpen head-nya yang awal ini, pointer head-nya aja sama size-nya. Gitu. Kalau di struct node-nya dia akan menyimpan datanya apa? Kalau di sini datanya integer, sama ada pointer ke next-nya, gitu, ke next node-nya, gitu. Lanjut. Nah, untuk operasi dasar linked list-nya itu ada isEmpty. Nah, isEmpty gini.
Nah, di sini pas kemarin praktikum modul 1 pada pakai ini nggak template kode struktur data dari GitHub di Alpro. Nah, di Alpro itu sebenarnya kalau kalian lihat ya, kalau kalian baca GitHub-nya, dia itu punya template-nya yang lengkap gitu. Jadi kalian tinggal bisa tinggal pakai. Nah, kenapa di sini list is empty, terus di sini list head dari listnya sama dengan 0. Kok bisa kayak gitu? Karena sebenarnya itu ada fungsi kayak buat inisialisasi dulu. Inisialisasi list atau ya single linked list. Nah, jadi buat inisialisasinya dia secara awalnya head-nya tuh akan menunjuk kepada 0. 0 itu apa? 0 itu ya nggak ada apa-apa. Berarti artinya head-nya nggak menunjuk ke mana-mana. Artinya ya memang single atau linked list kita itu masih empty gitu. Lanjut. Nah, buat pushback secara umum itu lebih simpel ya. Kita bikin node baru. Kalau list kosongnya berarti ya jelas. Kalau node baru kita ini adalah head, akan menjadi head gitu. Kalau misalkan nggak kosong, misalkan sudah ada headnya gitu ya, berarti kita telusuri dulu sampai belakang. Nah, karena di sini baru 1 ya, maka node paling belakang itu akan diarahkan ke node baru kita. Kita bikin misalkan node baru gini. Ini head, ini node paling belakangnya. Kita bikin node baru, pushback, bikin node baru, terus kita telusuri sampai belakang, baru kita sambungin thread gitu. Secara visualisasi gampangnya gitu. Lanjut. Nah, secara kode kayak gini. Nah, kita bikin di sini bikin node baru ya, new node. Kita bikin malloc size of list node. Terus if new node ya pasti akan dijalanin ya. Maka size-nya akan nambah 1. Size-nya nambah 1, terus new node datanya value-nya. Terus new node next-nya sama dengan 0, artinya ya ini kan dia kan juga apa ya, karena dia juga kayak kita bisa analogikan sebagai gerbong kereta, dia juga pasti punya kayak pengkaitnya gitu. Nah, dia nunjuk kemana? Dia nggak nunjuk kemana-mana. Karena dia nggak nunjuk kemana-mana, artinya kita set next-nya itu ke 0 gitu. Kalau misalkan empty tadi ya tidak pasti node baru kita adalah yang menjadi head-nya. Kalau enggak ya berarti kita akan ngeiterasi gitu ya, ngeiterasi dari head-nya sampai ke belakang, barulah dia akan menjadi node baru dan dia disambungin sama node sebelumnya gitu. Nah, buat cara pakainya sebenarnya kalau kalian lihat di ngelihat di template GitHub-nya itu tinggal list push back gitu ya, list push back. Terus misalkan aku bikin nama listku tuh my list gitu ya, my list gitu, my list, terus value-nya apa. Nah, jadi tinggal gini sebenarnya kalau di template GitHub di Alpro gitu. Jadi kalian nggak perlu nulis ini dari awal. Lanjut. Nah, kalau buat push front, nah ini kan agak beda. Ini head, artinya head-nya paling depan. Kalau push front berarti dia nambahin data ke depan lagi. Nah, kita akan bikin node baru. Kalau list kosong berarti ya udah sama kayak pushback, dia jadi head-nya. Kalau misalkan listnya nggak kosong, ini kan nggak kosong, berarti kan sudah ada head nih awalnya. Maka kalau nggak kosong, node baru kita yang akan jadi head. Nah, gimana cara teknisnya? Lanjut. Nah, kalau misalkan enggak, berarti new node next-nya itu adalah list head, terus list head-nya akan jadi new node. Artinya dia akan mindah status head-nya dari si ini tadi, head-nya ini jadi head di sini. Gitu. Lanjut. Nah, insert add. Nah, insert add ini sama kayak sebenarnya sama kayak pushback, cuman ya kalau pushback itu kan pasti ke belakang ya, berarti kita tinggal ngeloop pakai while loop gitu ya, pakai while loop sampai ke belakang. Kalau ini ya tinggal sampai ke indeks mana yang kalian mau gitu. Next aja.
Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan indeksnya 0 berarti ya push front. Kalau indeksnya yang terakhir gitu ya, berarti push back. Nah, kalau misalkan enggak kedua dari itu ya berarti tinggal selama next-nya itu enggak 0 artinya enggak enggak sampai node terakhir, dan juga ini yang kalian pilih, indeks yang kalian pilih itu masih sesuai di di size dari link listnya gitu. Lanjut. Oke, kalau buat back-nya, nah back-nya ini kita bakal nge-looping dari head sampai ke belakang. Loh, Mas, kenapa kok nggak kayak dynamic array yang bisa diakses secara indeks? Nah, kayak aku bilang tadi, sebenarnya kalau di linked list ini memorinya itu agak ngaca gitu. Jadi kita nggak bisa, kalau dynamic array itu dia pas pesan memori malloc tadi itu, dia itu semuanya langsung sekuensial. Jadi bisa kita akses secara langsung gitu. Kalau ini enggak. Jadi kita harus nyari, oke, yang ini nunjuk kemana? Oh, yang ini nunjuk ke sini, yang ini nunjuk ke sini, yang ini nunjuk ke sini, gitu. Lanjut. Nah, kalau axis front ya berarti head-nya gitu loh. Kalau misalkan nggak empty ya berarti 0. Itu aja sih. Kalau misalkan empty dia berarti 0. Lanjut. Nah, kalau get add ini sama aja kayak sama kayak insert add, cuman ya bedanya kalau insert add itu kan dia nambahin. Kalau get add ya bukan nambahin, cuman nge-return dari data node kalian gitu. Lanjut. Nah, kalau buat popback itu bisa kayak gini, melakukan penelusuran dulu pakai while, ada bantuan dua node, next node sama current node. Kalau next dari current node kosong, artinya jumlah data hanya 1, hapus langsung node tersebut, terus lakukan penelusuran sehingga akhir, sampai akhir, hilangkan referensi dari node sekarang, hapus node selanjutnya. Next. Nah, kayak gini. Oke, misalkan kayak gini. Ini head. Oke. Next node-nya itu berarti head next. Berarti ini. Ini adalah current. Ini adalah next node. Current node-nya adalah head. Nah, apabila current node di sini, next dari current node itu null, ini enggak ya, berarti free current node. Artinya, misalkan dia sudah di sini ya, current node-nya di sini. Nah, current node-nya di sini. Kan node yang di sini, dia itu kan kita tahu ya kalau ASList itu dia nyimpen 2, datanya sama pointer ke next-nya. Karena di sini next dari current node itu ke 0, ini kan nggak nunjuk kemana-mana, artinya kan dia kan nunjuk ke 0 ya, maka yang inilah yang akan dihapus gitu. Itu kalau misalkan dia itu sudah di akhir gitu, atau kayak sudah di akhir atau memang kecil gitu link list kalian. Terus kalau misalkan nggak gitu ya, kalau misalkan nggak kayak gitu, maka dia akan nge-iterasi. Current node-nya ke next node-nya ke next node, next gitu. Jadi gini, memang agak ini ya, agak kayak membingungin. Kita ngupdate current node ke ini. Nah, next node next ini kan ini berarti di next node dia akan nunjuk ke node sampingnya atau selanjutnya. Berarti next node-nya akan diperberi ke next node next, artinya next node-nya akan di sini. Nah, dia bakal gitu terus. Oke, lanjut. Kalau pop front ya berarti kan kita tahu kalau di link list itu dia ada nyimpen head ya.
Jadi kalau misalkan kita hapus headnya, kalau kita mau bikin kayak misalkan pushback atau mau bikin insert, add, get, add, ya kita nggak ada informasi headnya di mana. Artinya kalau buat pump front kita nggak bisa sembarangan. Nah, kita akan nampung headnya dulu ke variable temp gitu ya, temporary, temp, headnya di mana sih? Pointer yang nunjuk ke head itu kemana sih? Terus ngeganti headnya ke next dari head node kalian. Headnya di sini. Terus baru kita hapus tempnya. Terus kita nge-pop ini. Kita ngehapus ini. Teknisnya bisa lanjut. Nah, di sini dia bakal nyimpen gitu ya, nyimpen dulu alamat dari head dari list kalian, terus head dari list kalian akan diperbarui ke list head next. Artinya node selanjutnya dari head gitu. Baru kita free temp. Nah, mungkin kalian nanya kayak, "Mas, itu temp itu buat apa?" Temp itu buat menampung node yang mau dihapus ini gitu. Baru list dikurangi size-nya. Lanjut. Oke, remove X itu sama kayak popback sebenarnya, sama kayak popback. Cuman remove X ini bedanya adalah kalian remove X itu menghapus data yang pertama kali ditemukan. Misalkan aku punya gini. 1, 2, 3, 4. Oh, 1, 2, 3, 3 ya gini. Nah, aku mau remove 3. Artinya dia akan nyari dari head, dia iterasi sampai dia nemu, oh data di sini 3. Oke, aku nggak hapus ini. Yang ini ikut kehapus nggak? Nggak, karena yang dihapus adalah data X yang pertama kali. Gitu. Lanjut. Ini aku jelasin secara singkat aja karena in case kalian mungkin baca teksnya itu agak kebanyakan gitu. Oke, lanjut. Oke. Pada single linked list, pengaksesan elemen tidak dapat dilakukan secara acak menggunakan indeks pada array. Bagaimana cara akses elemen pada urutan tertentu dalam struktur data ini? A, B, C, atau D? Kayaknya masih mau jawab lagi deh, nggak apa-apa. Gimana? Atau mungkin bapaknya di belakang mau jawab? Oke, coba lanjut. Nah, oke, udah jelas ya berarti ya. Dia akan melakukan proses traversing atau menelusuri dari head sampai ke node yang atau data yang kita mau, ke node yang datanya kita mau cari gitu loh. Oke, mulai dari head ke next sampai kita nemu posisi yang kita cari gitu. Lanjut. Oh, lanjut lagi. Ini bukan apa-apa, lanjut lagi. Satu aja. Oke. Struktur data yang kita bahas selanjutnya adalah stack. Nah, menurutku dibandingkan menurutku dibandingkan linked list, stack ini lebih mudah dibahas sih. Jadi harusnya kalian udah lumayan paham. Maaf, aku minum dulu. Nah, stack adalah struktur data dynamic yang mengikuti prinsip last in, first out. Nah, bisa kalian visualisasikan seperti tumpukan piring. Kalian mau nyuci piring dari, misalkan kalian punya tumpukan piring, ada 10 piring. Kalian mau nyuci piring dari piring paling bawah, piring paling atas. Buat yang mudah, ya tentunya piring yang paling atas. Kalau dari bawah ya bisa jadi jatuh gitu, pecah semua. Gitu. Lanjut. Nah, buat node-nya itu sama kayak linked list gitu ya. Terus ini sebenarnya sama kayak linked list gitu ya. Oke, lanjut.
Nah, kalau di stack itu tuh kita memang visualisasinya kayak piring, cuman buat secara teknisnya sama kayak linked list tadi, cuman agak beda gitu. Kalau di sini kan tadi linked list itu head ya, kalau di sini itu top gitu. Nah, top ini artinya adalah data yang paling atas gitu. Nah, kita ngecek apakah stack kita empty itu dengan cara ngecek apakah stack top dari stack kita itu adalah menuju ke null gitu. Artinya nggak ada data di stack kita gitu. Lanjut. Oke, buat push berarti bikin node baru. Kalau stack kosongnya berarti node barunya itu adalah top. Kalau nggak kosong berarti node next dari node baru itu adalah top dan jadikan node baru sebagai top. Artinya ya udah jelas kalau kita nge-push ya udah pasti node baru yang kita bikin itu akan menjadi top yang baru gitu. Lanjut. Nah, misalkan kayak gini, kalian mau bikin ini kan kosong, terus kita push. Oke, push ini. Terus sekarang dia jadi topnya kan, karena ini awalnya kosong, dia dimasukin, karena ini awalnya empty, habis dimasukin dia sudah ada isinya, maka dia akan jadi top. Nah, terus dia masukin lagi. Apakah kosong? Kosong nggak ini stacknya? Enggak kan, nggak kosong. Berarti dia taruh dulu, baru dia ganti yang paling atas jadi top. Gitu. Nah, ini. Kalau stacknya kosong, berarti new node next-nya 0. Artinya ya, ini, kalau kayak gini, berarti kan next dari ininya, dia nunjuk kemana? Nggak nunjuk kemana-mana kan? Berarti dia nunjuk ke 0. Kalau misalkan enggak, berarti node yang kita baru bikin ini, new node next-nya ini adalah menjadi top dari stack kita. Gitu. Stack top sama dengan new node. Gitu. Lanjut. Nah, buat pop, nah kita akan tampung top dulu, top dari stack itu ke variable temp, lalu ganti top itu jadi referensi next dari top, terus ngehapus node temporary. Lanjut. Oke. Berarti kalau misalkan kita mau ngepop ini, kita akan bikin variable baru, temp gitu ya. Temp yang isinya alamatnya ini, alamatnya top, stack topnya, terus stack topnya akan diperbarui ke stack top next, artinya ke bawahnya. Oke, stack topnya akan diganti ke ini. Sekarang ini sudah jadi top. Terus karena dia sudah diperbarui ya, ini jadi top, dia akan ngehapus node temp-nya ini. Artinya ini akan dihapus. Sekarang stacknya jadi satu aja. Terus size-nya dikurangi. Jelas ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Nah, kalau top ya udah jelas. Lanjut. Kalau misalkan stack kita nggak empty ya berarti tinggal ngecek top dari stack kita. Tapi yang kita mau kan datanya, bukan pointernya. Berarti kita nunjuk lagi datanya gitu. Lanjut. Nah, karena stack ini sedikit ya, jadi memang cepat sih kursnya langsung. Implementasi stack dapat dilakukan dengan menggunakan singly linked list dengan cara mengubah fungsi head menjadi top. Bagaimana performa dari operasi dasarnya? Nah, kalau yang ini analoginya emasnya tadi itu benar. Berarti jawabannya udah jelas yang A. Lanjut. Ya, konstan untuk semua operasi dasar. Mau dia push, mau dia pop, yang dioperasikan ya itu aja, topnya kan, gitu. Makanya dia O1. Beda sama linked list. Kita bisa aja bisa aja di tengah-tengah atau bisa aja di paling akhir gitu. Jadi kita harus menelusuri sampai ke node yang kita mau. Kalau stack itu kan beda, ya tinggal atasnya aja, topnya aja gitu. Lanjut. Nah, Q. Nah, Q adalah struktur data FIFO, first in first out. Kalau ngantri bensin, kalian di sini mau dilayani duluan apa enggak?
Bisa nggak dilayani duluan? Nggak bisa ya. Ya harus nunggu dulu sampai di abang-abang bensinnya gitu. Lanjut. Nah, queue ini direpresentasikan oleh node bernama queue node, terus nyimpen data integer sama referensi node selanjutnya. Sama kayak linked list juga. Cuman yang bedanya ya secara implementasinya. Apakah dia cuma mau top, apakah dia ngikuti FIFO atau LIFO. Kalau ini kan FIFO gitu. Nah, ini ada front, ada rear. Rear ini sama kayak back lah gitu. Lanjut. Oke. Nah, beda sama stack tadi. Kalau stack tadi itu kan cuman ngelihat topnya aja ya. Kalau di queue kita ngelihat frontnya sama juga rearnya. Apakah dia kedua-duanya menunjuk kepada null atau memang apa? Artinya nunjuk null itu ya dia nggak nunjuk kemana-mana gitu. Lanjut. Kalau kayak gitu berarti dia empty. Nah, kalau push atau enqueue berarti sistematiknya adalah bikin node baru. Kalau queue kosong, kalau queue-nya itu kosong, jadikan node baru itu sebagai front dan rear sekaligus. Kalau nggak kosong berarti next dari rear adalah node baru, jadikan node baru sebagai rear. Nah, lanjut. Nah, misalkan empty ya, misalkan empty dulu deh. Kita bikin dulu tuh new node ya. Misalkan aku mau bikin integer nih, integer. Nah, kita bikin ini, new node. Oke. Karena masih kosong queue kita, queue front kita sama queue rear kita akan di-set ke new node. Ini akan menjadi front sekaligus juga menjadi rear. Itu kalau empty. Kalau misalkan nggak empty, misalkan ada gini. Misalkan gini ya tadi, gini. Terus kita bikin node baru. Kalau nggak empty berarti queue rear next kita ini nih, queue rear next-nya ini ya, ini dulu akan menuju ke new node. Nah, baru diperbarui queue rear-nya akan menjadi new node. Jadi gitu, gini. Nah, lanjut. Pop. Nah, untuk melakukan pop itu tampung dulu front ke variable temp, mengganti front ke referensi dengan referensi next dari front, terus ngehapus node temp. Kalau front kosong, maka rear juga kosong. Lanjut. Ini sama kayak linked list tadi ya. Dia akan nyimpen ke temp, terus ngeganti frontnya ini ke ke selanjutnya. Nah, karena sudah di set ini, sudah diperbarui ya frontnya ini ke sini. Nah, karena tempnya ini tempnya ini nyimpan node yang ini, karena sudah nggak dipakai lagi, karena kita mau ngepop, berarti ini tinggal dihapus, gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau front ini sama kayak yang kayak linked list tadi, tinggal nunjuk head, sama aja, gitu. Lanjut. Langsung quiz juga. Ketika sebuah queue masih dalam keadaan kosong, kemudian terjadi sebuah operasi push untuk memasukkan satu node baru ke dalam queue. Apa yang terjadi pada penunjuk atau pointer antreannya? Gimana tuh? Kalau misalnya queue-nya masih kosong, terus kita nge-push, nah pointer antreannya gimana? Atau pointer queue-nya gimana? Aku mau yang mbak-mbaknya deh, yang di belakang yang jawab. Cap cip cup, kembang kucup, pilih mana yang mau dicup. Yang megang HP, yang kananku. Ya, kamu. Kenapa? Gak apa-apa, salah benar, gak apa-apa. Kosong, ini kosong, awalnya kosong. Lanjut, next. Benar. Oke, berarti udah jelas ya, kalau misalkan queue kita kosong, terus kita mau nge-push, artinya kan node baru kita itu akan menjadi front sama rear di queue kita secara sekaligus. Gitu. Lanjut.
Nah, kita lanjut ke DQ. DQ adalah double-ended queue. Dia sama kayak queue, persis, cuman dia bisa diakses dari depan, bisa akses langsung ke depan sama ke belakang. Kita bisa nge-pop front, juga bisa nge-pop back. Bedanya sebenarnya cuma di situ aja. Kalau di bahasa C ini ya. Kalau misalkan di bahasa C++, kalau ada yang pakai C++ ini? Kalau pakai C++, DQ itu kan bisa diakses secara indeks gitu ya, langsung indeks. Tapi kalau di C, karena dia pakai linked list, artinya dia harus ngeiterasi dari belakang ke iterasi secara manual lah, pakai while loop gitu. Lanjut. Nah ini sama. Cuman bedanya tinggal nge-next sama pref-nya aja sih. Lanjut. Sudah jelas juga kalau misalkan DQ kita empty berarti head dari DQ-nya tuh 0, tail dari DQ-nya juga nunjuk ke 0. Lanjut. Push front sama kayak Q juga. Lanjut. Oke. Kalau di sini new node next adalah jadi DQ head, terus DQ head pref-nya jadi new node, DQ head-nya jadi new node. Oke, lanjut. Pushback sebenarnya sama sih kayak Q, cuman bedanya ya itu. Karena double ended kita bisa ngeakses secara cepat di head sama di tail-nya, jadi belakangnya gitu. Lanjut. Pushback. Lanjut sama ini, sama kayak itu tadi. Front-nya juga sama, berarti head-nya gitu ya. DQ head-nya, DQ head datanya yang dicari. Lanjut, yang di return. Back-nya berarti DQ tail datanya. Lanjut. Nah, kalau buat pom front sama kayak sama kayak Q juga. Kita ngetampung data ke variable time, ngeganti head-nya dengan referensi next dari head itu, terus kita ngehapus no time-nya. Kalau head-nya kosong ya berarti tail-nya juga kosong, udah jelas. Sama kayak Q. Lanjut. Lanjut lagi. Pop back ini juga. Nah, kalau pop back ini kan nggak ada tadi ya di Q ya. Nah, lanjut. Previous please. Nah, dia akan menampung tail-nya ke variable time. Jadi kayak tinggal diganti aja dari tampung head ke time, jadi tampung tail ke time, terus ngeganti tail ke preferensi previous dari tail-nya. Tail itu kan terakhir ya. Nah, ini kan tail. Nah, berarti dia bikin time nih. Di sini bikin time. Temporary. Ini bakal nunjuk ke ini ya. Ini bakal nunjuk ke ini. Terus tail-nya diperbarui ke sini. Tail-nya diperbarui ke sini. Karena sudah nggak diperlukan lagi yang ini. Ya udah, ini tinggal di free, tinggal dihapus. Dengan cara menghapus time-nya. Gitu. Lanjut. Lanjut lagi. Cepet banget kuisnya. Nah, agar DQ dapat beroperasi secara efisien dalam menambahkan dan menghapus data di kedua arah, depan dan belakang, arsitektur apa yang digunakan sebagai kerangka perancangan node-nya? Apakah array 2 dimensi, apakah singly linked list, atau min heap tree, atau doubly linked list? Oke, masnya kayaknya mau jawab nih. Kira-kira apa mas jawabannya? D. Lanjut, jawabannya benar. Doubly linked list. Karena tadi yang kita bahas itu adalah linked listnya yang aku bahas tadi itu kan single linked list. Artinya dia cuman dia cuman nunjuk satu di sebelahnya atau satu next gitu, next ke node selanjutnya. Tapi kalau doubly linked list dia nggak cuman nyimpen ke next, tapi dia juga nyimpen ke previous node-nya gitu. Itu yang membuat DQ bisa diakses dari depan sama belakang secara sekaligus. Kalau di sini kan implementasinya pakai doubling linked list ya. Artinya kita nggak bisa mengakses secara indexing langsung, secara O1 time complexity-nya, tapi kalau di C++ bisa. Tuh, lanjut.
Nah, priority queue. Ini benar-benar harus kalian pelajari gitu ya, karena di modul 2 sama modul 3 ini bakal kepake sih. Priority queue adalah salah satu variasi queue yang cukup unik. Karena priority queue secara default langsung mengurutkan data yang dimasukkan ke dalamnya. Pada priority queue, data akan disusun berdasarkan prioritasnya secara urut, sehingga data yang pertama keluar merupakan data yang mempunyai prioritas tertinggi. Tuh, terminologinya adalah ada top, merupakan node yang mempunyai prioritas tertinggi pada priority queue. Terus juga ada di pembahasan ini ya, kita bakal ngebahas tentang min priority queue, memprioritaskan bilangan terkecil, datanya yang terkecil. Lanjut. Nah, buat struct PQ, node dari PQ-nya itu ada data sama next. Jadi kayak single linked list gitu. Nah, kalau buat PQ-nya sendiri ada PQ top sama size. Lanjut. Nah, empty ya sama. Kalau PQ topnya menuju ke 0 berarti dia empty. Lanjut, ini sama. Nah, push ini yang akan membedakan. Dia akan membuat node temp untuk mengacu kepada top PQ-nya, terus bikin node baru. Kalau priority PQ-nya kosong, jadikan node baru sebagai top. Kalau nggak kosong berarti masih ada 2 kasus lagi. Lanjut. Nah, kasus 1. Nah, di sini topnya 2, terus 5, terus 7. Nah, yang kita bahas tadi kan adalah min priority queue ya. Berarti yang paling kecil sebagai topnya. Di sini topnya 2, di sini topnya 1 ya. Di sini topnya 2, mau dimasukin 1. Nah, berarti bikin next node baru ke top PQ. Nah, terus pindah top PQ ke node baru. Karena ini lebih kecil ya daripada topnya. Berarti ini yang jadi topnya yang baru. Gitu. Lanjut. Nah, di sini topnya 6. Kita mau masukin 6. Topnya di sini 2. Kita mau masukin 6. Apakah 2 itu lebih apakah 6 itu lebih kecil daripada 2? Enggak kan ya? Berarti dia akan ngeiterasi dari top ini sampai ke di lokasi di mana yang di sini itu lebih besar daripada apa yang kita input, yang di sini akan lebih kecil daripada yang kita input. Jadi di priority queue akan terjamin kalau datanya itu pasti ke sorting gitu. Lanjut. Nah, ini untuk kodenya. If kalau misalkan PQ-nya empty, berarti si new node-nya itu akan menjadi top dari PQ-nya. Kalau misalkan value yang kita masukin itu lebih kecil daripada data dari top dari PQ-nya, berarti new node next itu menjadi berarti node baru ini akan menjadi top yang baru gitu ya. Terus kita mindahin top dari PQ kita itu ke node yang baru kita bikin. Kalau enggak, berarti kita nge-iterasi sampai sampai sesuai gitu, supaya tersorting. Misalkan ada 1, 2, 4, 5. Kita mau masukin 3. Berarti kita bakal ngiterasi dari 1 ke selanjutnya, ke bawah gitu ya. Misalkan ke bawah atau ke selanjutnya gitu. Apakah 2 di sini lebih kecil daripada apakah di sini dia sesuai? Enggak ya. Kalau di sini misalkan 4 nih. Oh, 4 sudah lebih besar daripada 3. Oh, berarti dimasukin ke sini. Jadi udah pasti tersorting gitu, udah pasti terurut gitu. Nah, keuntungannya apa kita pakai PQ? Kita nggak perlu lagi bikin bubble sort atau nge-sorting secara manual gitu. Jadi bisa lebih cepat gitu. Tapi mungkin pertanyaan dari kalian, loh, Mas, ini kok kayaknya saya rasa belum terlalu efisien ya. Nah, kalau mau lebih efisien itu bisa pakai kalau di C++ itu
dia pakai ini, kontainernya pakai vektor. Jadi dia pakai heap yang jauh lebih efisien gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau buat ngepop, langkah-langkahnya memastikan priority queue itu nggak kosong. Terus kita bikin node temporary yang mengacu kepada top PQ. Terus mindahin top PQ kita ke node selanjutnya. Terus ngapus node temp yang sudah dibuat. Sama kayak pembahasan kita sebelum-sebelumnya. Lanjut. Nah, ini PQ popnya. Oke, lanjut. Nah, misalkan ketika Anda melakukan operasi push pada priority queue dan nilai dari node baru ternyata lebih besar dari nilai node penunjuk top. Berarti value dari top PQ-nya itu lebih kecil ya daripada node barunya. Karena node barunya lebih besar daripada value dari top dari PQ. Nah, prosedur mana yang harus dijalankan? Sudah ada jawabannya ternyata. Jawabannya C. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Oke. Pin. Ya, kita akan live coding gitu ya. Ini 900. Wih, kok gini? Tuh, sama. Sorry. Up. Tuh. Oke, kita bakal bahas dulu ini. Powering the hero, easy version. There is a deck of n cards, each of which is characterized by its power. Ada dua tipe kartu. Hero card, the power of such card is equal to 0. Artinya ada dua tipe. Jadi kita punya deck kartu, tapi ada dua jenis deck kartu. Yang pertama adalah hero card. Hero card ini, kalau misalkan kita lihat angka dari kartunya, itu pasti bernilai 0. Kalau bonus card itu pasti angka dari cardnya itu lebih dari 0 atau positif lah gitu. Nah, you can do the following with the deck. Take a card from the top of the deck. If this card is a bonus card, you can put it on top of your bonus deck or discard. Artinya, kalau misalkan dia itu adalah bonus card yang isinya itu adalah positif, kita bisa apa? Kita bisa naruh kartu itu di top bonus deck. Kita bikin kayak deck baru yang isinya cuman bonus card gitu. Itu namanya bonus deck. Kita bisa taruh di atas itu. Kalau misalkan hero card, berarti the power of the top of your card from your bonus deck is added to his power. Kalau misalkan hero card yang angka di cardnya itu adalah 0, maka kan kalian sebelumnya udah punya ini ya, deck bonus deck itu, bonus deck. Maka top dari bonus deck ini akan dijadikan sebagai kekuatan dari si hero itu. Gitu. Inputnya itu ada test case, banyak test case, terus ada berapa cards in the deck awal gitu ya. Baru second line of each test case contains n integers. Nah, misalkan gini. Misalnya kayak gini. 53300. Berarti yang 00 itu yang hero card-nya kan? Oke. 333. Berarti misalkan ini bonus deck. Gini, ini bonus deck. Berarti 3. Terus kita nemu 0. Berarti
Ini kan yang diminta itu adalah output T numbers is each of which is the answer to the corresponding test case. The maximum possible, di garis bawah ya, maximum possible total power of the army that can be achieved. Gitu. Artinya adalah berapa power maksimal yang bisa kita raih gitu loh. Nah, karena ini 333, terus kita nemu kartu yang angkanya 0, berarti kita bisa nambahin kartu dari top ini ke hero-nya. Berarti misalkan di sini aku bikin current power gitu ya. Current power kan awalnya 0 ya, karena awalnya 0, terus ditambahi 3 karena kita sudah nemu kartu yang angkanya 0, berarti nambah 3, terus kita lanjut ke sampingnya 0 lagi, kita nemu 0 lagi. Karena ini sudah dipakai, oke, kita masukin lagi 3. Berarti current powernya nambah 3, makanya answernya 6. Oke, terus juga di sini ada catatan yang penting. Nah, di sini. If this card is a bonus card, you can put it on top of your bonus deck or discard. Kita bisa memilih untuk apakah bonus card ini bisa kita taruh di bonus deck atau kita nggak usah pakai atau kita discard aja. Nah, contohnya itu ada di ini test case keempat 7 1 2 3 0 4 5 0. Nah, misalkan di sini bonus decknya, current powernya kita balikin ke 0. Satu, 2, 3. Oke, kita nemu 0 nih. Nah, yang paling gede di sini 3 kan? Dan juga dia di topnya. Berarti current powernya nambah 3. Terus, berarti ini udah dipakai. Terus kita 4. Terus 5. Terus kita nemu 0. Terus kita nambah ke sini 8. Sesuai nggak? Nggak dong. Oh, sorry. Ini bukan 450 ya, 43 bukan 450 tapi 430. Sorry. Aku yang salah. Berarti di sini 4 terus 3. Terus karena kita ketemu 0, topnya kan ini 3. Terus kita nambahin current powernya 3 tambah 3, 6. Sesuai nggak? Enggak. Terus gimana cara cara strateginya? Karena kita nggak buta sama informasi decknya, artinya kita bisa kita bisa ini tuh bisa kita buang aja. Kita memilih untuk tidak mengambil atau menaruh ini kartu ini ke bonus deck kita. Kalau kita nggak ngambil ini ke bonus deck kita, artinya top dari deck kita tuh 4 kan. Berarti kita bisa 125 ya. Sorry. 1 2. Aduh, salah terus, Rek. Maaf ya. Berarti 1 2 5 0. Berarti current powernya 5. Karena udah kepake, terus 4. Karena 3-nya kita tadi nggak jadi pakai ya. Terus kita next ke 0, nah 4. 5 tambah 4, 9. Nah, kira-kira struktur data apa yang bisa kita pakai? Yang pasti menjamin kalau top dari deck kita itu adalah nilai yang paling besar. Priority queue, bener banget. Apakah kita pakai min heap atau max heap? Jawabannya max heap. Kenapa max heap? Karena ya kita mau mencari, yang kita cari adalah top dari priority queue kita itu nilai yang paling besar. Kalau min heap itu topnya pasti akan selalu lebih kecil, selalu paling kecil. Tapi kalau max heap priority queue, top dari priority queue kita akan pasti yang paling besar, gitu. Sorry. Sebenarnya ini makro aja, ini nggak terlalu penting. Nah ini buat test case-nya gitu ya.
test case-nya. Terus tiap test case aku bikin di fungsi solve ini. Berarti misalkan ini ya, n gitu. Sebagai apa? Banyak bonus card-nya. Terus kita bikin priority queue kan. Kita bikin, gini aja, kita bikin awalnya kita bikin vektor dulu. Atau vektor itu dynamic array kalau dalam C++, benar. Kita masukin dulu semuanya ke vektor, terus kita bikin priority queue int gitu, Peki. Terus kita cek di array kita, if arri itu sama dengan 0, cek ini. Gini, if rri lebih besar dari 0, pk.push arri. Bla 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 bla. If arr 0 berarti kalau dia 0 berarti dia, kita bikin di sini ll_ans dengan 0, terus ans-nya ditambah dengan pq.top gitu ya, terus pq-nya di pop, terus nya ans terus l. Oke, di sini ada 6997. Salahnya di mana nih? Coba kalau di sini langsung. Wow, kenapa 6F? Kenapa 6F anjir? Oke, ll_ans sama dengan 0. Ini. If array, maka dia push, dia top, pq pop. If pq-nya not empty, gini. Nah, udah benar. Salahnya itu karena aku ngemaksa ngepop, padahal pq-nya bisa jadi empty gitu. Jadi kita submit. Biasanya servernya memang agak lemot sih kalau jam-jam segini. Oke, karena apa? Test case-nya ini udah pas, berarti anggap aja udah AC lah ya. Anggap aja udah AC. Tapi dari sini ada yang ditanyain nggak? Atau ada yang mau dibingungin kenapa kok bisa kayak gitu, kenapa kok bisa kayak gitu? Silakan. Oh, udah AC. Oke, udah benar berarti. Yes. Berarti kan udah jelas ya, kalau misalkan karena kita nggak buta tadi ya sama informasinya. Maksudnya nggak buta tuh, misalkan ini mana ya? Aku nggak ada kartu ya, nggak ada kertas juga ya. Intinya kita tuh bisa ngelihat
semua angka kartunya secara sekaligus, karena di sana ya dia nggak kayak apa ya, nggak kayak apa sih kalau kita main tepuk nyamuk gitu kan, kita kan nggak bisa ngelihat angkanya, nggak kayak gitu. Karena kita bisa ngelihat angkanya, jadi kita bisa langsung menentukan apakah kartu yang sedang aku pegang ini mendingan aku discard atau enggak gitu. Itulah kenapa kita pakai priority queue. Oke. Ini masih ada waktu ya? Oke, lanjut ke problem ini. Mungkin kalau kalian mau baca dulu, silakan. Iyalah. Oke. Mari kita baca soalnya. Odd queries. You have an array A1, A2 sampai AN. Answer key queries. Nah, ini jangan ini ya. Jangan terkecoh sama kayak dengan bahasanya. Tapi lihat aja observasinya. If we change all elements in the range AL ya, AL plus 1 sampai AR of the array to K, artinya apa kalau kita mengganti AL, artinya isi dari array di indeks L sampai terus AL1, jadi sekuensial lah, sampai bla 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 sampai AR, ini diganti jadi K, jadi AL sama dengan K, terus AL plus 1 sama dengan K, sampai bla 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 sampai AR sama dengan K. Will the sum of the entire array will be odd? Apakah jumlah dari entire array-nya akan menjadi ganjil? Nah, note that queries are independent and do not affect future queries. Artinya apa? Kita lanjut dulu. Oke, input untuk each test contains multiple test case sama kayak tadi. Nah, the first line of each test case consists of two integers n and q. The length of the array itu n, the number of queries. N-nya itu the length of the array, terus q-nya adalah number of queries. Nah, the second length of each test case consists of n integers. AI dari tip berarti AI ini isi dari vektor A atau apa namanya? Apa sih itu? Array-nya itu 1 sampai 10 pangkat 9, berarti bisa pakai integer biasa ya. Bisa pakai integer biasa. Terus next Q lines adalah LRK. Nah, pokoknya query-nya gitu. Jadi intinya gini. Misalkan aku punya sebuah array, misalkan ini. Berarti size of the array adalah 5, terus number of queries ada 5. Ada 2. Aduh. 2 1 3 2. Aku punya array gini, 2 2 1 3 2. Terus aku ada queries pertama, 2 3 3. 2 3 3. Nah, ini inputnya itu one index based, tapi kalau kita operasikan tetap zero index based ya, teman-teman. Jangan sampai lupa. Ini L, ini R, ini K. Artinya kita ngubah dari 2 sampai 3 kita set jadi 3. Nah, ini kan kalau indeks ya, indeksnya ini 0, indeks 1, indeks 2,
indeks 3, indeks 4. Harusnya gini kalau kita main array biasa gitu ya. Tapi kalau di soal ini kayak ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Berarti dari 2 sampai 3 ini kita ubah jadi 3. Artinya ini old array ya. Ini old array. Bukan ini old array. Ini array-nya. Kita bikin jadi 2, 3, 3, 2. Nah, ini query pertama. Terus yang ditanya apa? Apakah sum of the entire array will be odd, atau jumlah dari entire array ini adalah ganjil? 2 tambah 2 5, 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 8, 8 tambah 3 11, 11 tambah 2 13. Odd kan? Berarti jawabannya yes. Nih, di sini ada yes. Gitu. Aduh. Terus query kedua, 2 3 4. 2 3 4. Artinya tinggal ganti kan? Ini jadi 2 4 4 3 2. Gitu. Apakah dia ganjil? 2 tambah 4 6, 6 tambah 4 10, tambah 3 tambah 2 15. Apa namanya? Berarti yes. Nah, yang dibilang tadi apa? Each queries are independent. Artinya adalah array ini dia tidak akan berubah nilainya. Array ini tidak akan berubah. Array-nya ini akan selalu begini. Kalau misalkan di sini kan kita pertama pakai 2 2 2 1 3 2. Terus kita bikin query pertama itu jadi 2 3 3 3 2. Kalau misalkan aku mau ngubah yang 3 sama 2-nya ini aja di indeks ini ya, di posisi 4 dan 5 aja, dia nggak bakal jadi, misalkan di sini aku mau bikin jadi 5 nanti jadi 5 sama, jadi aku maunya gini, ini kan 4 5, berarti query-nya misalkan 4 5 5 gitu ya, dari left right diubah ke 5, artinya nanti akan menjadi 2 2 1 5 5. 2 2 1 5 5. Bukan 2 3 3 5 5, tapi 2 2 1 5 5. Jadi untuk semua query dia nggak nge-affect ke array-nya gitu. Nah, mungkin kalau kita mikir, oke, ini persoalan gampang, tinggal ya udah kita tinggal bikin array baru setiap query-nya, bikin array baru, terus ngubah apa namanya, nyalin apa, isi array-nya ke tiap query, terus kita ngubah, terus kita tinggal ngejumlah, terus kita ngecek apakah dia itu sum-nya itu adalah odd atau enggak. Tapi sudah pasti itu TLE, time limit exceeded. Kenapa? Karena kita lihat dari T-nya aja sampai 10 pangkat 4. Terus size of array-nya itu sampai 10 pangkat 5. Jadi ya pasti nggak efektif gitu kalau kita secara brute force. Tapi apakah pendekatan brute force itu selalu buruk atau selalu jelek? Nggak juga. Terkadang untuk observasi soal competitive programming atau misalkan soal-soal praktikum, brute force itu sangat perlu. Tapi nanti kalian harus optimasi. Setidaknya kalian bisa temukan dulu path naifnya, baru kalian kayak, oh ini bisa gini-gini nih, oh ini bisa diakali kayak gini-gini, jadi bisa lebih efektif gitu. Nah, kalian pernah ketemu soal king nggak di Dasproc? King, soal king. Aku lupa ya, kalau king yang edisi tahun lalu itu dia pakai topik apa, tapi ini topiknya adalah pakai prefix sum. Jadi gini, misalkan aku punya array ini, aku pengen ngitung jumlahnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, 3 7 5 15 gitu ya, misalkan 15. Nah, terus aku kayak pengen nambah terus gitu ya. Oke, kalau aku misalkan nambah 6, ini kan awalnya 15 ya. Sum-nya awalnya 15. Terus aku nambah 6. Oh, ya udah. Tambah 6. Kalau tambah 7, ya tambah 7. Kalau misalkan tiba-tiba aku di sini mau ngubah ini 3 jadi 10 atau gimana?
Ya mungkin itu masih cepet ya. Tapi kalau misalkan dia sudah jauh lebih kompleks, jauh lebih ribet, terkadang di beberapa permasalahan kita nggak bisa secara naif kayak tinggal ngejumlahin. Kita butuh namanya prefix sum. Kita bikin apa itu prefix sum? Kita bikin array baru. Kita bikin array kosong. Jadi misalnya ini 1 ya. Ini prefix sum itu diawali dari 0. Ini optional tapi aku prefer di sini awalnya 0. Terus selanjutnya kita isi jumlah dari ini. Pokoknya ini isinya prefix sum itu isinya adalah jumlah. Terus kita gabungkan atau jumlahkan elemen dari array ini, ARN ya, array ini dengan ini. 0 tambah 1. Terus lanjut 2. Masukin ke sini. Gimana caranya? 2 tambah 1 3. 3 tambah 3 6. 4 tambah 6 10. Terus 15. Terus 16. Gitu. Nah, daripada tadi kamu bilang kan, daripada kita bikin array baru terus ngubah lagi, kita bisa pakai memanfaatkan dengan prefix sum gitu. 2, aduh, spidolnya nggak ada lagi ya. 2, 1, 3, 2. Coba cross check. 2, 1, 3, 2. Oke, 2, 1, 3, 2 berarti prefix sumnya 0, 2, 4, 5, 8, 10. Nah, prefix sum itu opsional ya. Kalau kalian mau bikin nolnya atau enggak, tapi aku prefer 0, ada nolnya, maka prefix sum itu akan selalu size-nya itu akan selalu misalkan ini ARR ya. Selalu ARR size ditambah 1. 1 lebih dari size of the array yang ini. Nah, kita mau misalkan 233 gitu. Artinya kita bisa ini. Cara enaknya jelasinnya pakai editorial sih. Jadi kalau enaknya di Codeforce, kalau kalian belajar buat praktikum gitu ya, kalian bisa belajar bener-bener secara mendalam itu dari sini. Nah, ini tutorialnya. Nah, note that for each question the resulting array is ini. Nah, so the sum of elements of the new array after each question is ini. Now, we can compute ini dengan sum of all prefixes and suffixes, alternatively by using prefix sum technique. Nah, itu yang aku bilang tadi. Daripada kita secara manual untuk nge-sum ini semua, ngejumlahin ini semua, kita bisa pakai prefix sum. Nah, jadi kita tinggal bisa ini. Aku tulisin rumusnya ya. A1 bla 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 tambah A L min 1 tambah R min L plus 1 kali K. Terus ditambah A R plus 1 ditambah bla 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 sampai A R. Nah, problem kita itu tuh di sini. Cara ngitung ini gampang. Kita bisa pakai prefix sum yang kayak ini. Berarti 0 tambah 2. Ya kan? 0 tambah 2. Nah, ini juga gampang. R min L tambah 1 kalikan K. Nah, kalau yang di sini kita bisa pakai ini. Kalau kodenya tuh gini. Kalau kodeku tuh gini. Nah, kita bisa mengurangi prefix n dikurangi prefix l. Prefix n-nya itu size of the array, terus dikurangi sama r-nya. Jadi kita bisa ngitung ini dengan prefix n dikurangi prefix r. Nah, tinggal kita cari, kita tentukan apakah answer kita atau sum of the array kita itu apakah dia bisa dibagi 2, habis dibagi 2,
atau enggak. Kalau misalkan tidak habis dibagi 2 artinya ganjil, berarti ya yes, kalau enggak ya no. Gitu. Nah, ini buat prefiksnya tadi ya. Aku bilang prefiks 0, kita bikin prefiksnya 0 itu 0, terus prefiks i plus 1 gitu ya. Di sebelahnya itu berarti prefiks i ditambah arr i gitu. Nah, diingat juga each query itu tidak memengaruhi dari array awal. Artinya kita ya jangan mengubah array gitu, jangan mengubah array yang sudah ada gitu. Oke, itu aja sih. Ada yang mau ditanyain nggak? Yang udah ngeliat, yang udah pada capek sih. Oke, ada pertanyaan? Kenapa? Kalau kalian misalkan mau latihan gitu ya, Mas, aku mau latihan strukdat nih, aku mau jago. Nah, caranya gimana? Kalian bikin akun Codeforce, terus di sini add tag gitu ya, pilih ini ke data structures, terus apply. Nah, yang di sini, yang centang-centang ini artinya udah berapa orang yang sudah nge-solve. Artinya di sini di problem definitely larger ini ada 1.500 orang yang sudah nge-solve. Kalau yang petir ini rating. Kalian tahu rating catur ya? Rating catur gitu. Kalau misalkan 800 berarti paling gampang. Kalau makin tinggi berarti makin susah gitu. Kalian bisa baca-baca di sini. Oke, mungkin kalau dari aku udah segitu aja. Aku balikin ke MC.